Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dalam ibadah persekutuan doa pada saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penjagaan-Mu yang telah kami rasakan di malam hari, sehingga kami boleh istirahat dengan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan berikan kepercayaan kepada kami dengan nafas hidup yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mohon kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan urapikan di kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini selalu menjadi tuntunan buat kami Tuhan, untuk kami berkarya di hari ini dan hari-hari berikutnya. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang diumbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depan orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala perisai Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan mengerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, dalam ibadah persekutuan doa pada saat ini, judul renungan kita adalah Dengan Nama Tuhan Semesta Alam. Cerita tentang Daud dan Goliat bukan merupakan cerita yang baru bagi kita semua. Cerita ini selalu dan berulang kali kita dengarkan ketika kita juga masih kecil. Di dalam ibadah pelayanan anak, dulu dikenal sebagai sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita tentang pertempuran antara Goliat dan Daud. Goliat, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kita telah mengetahui adalah pemimpin bangsa Filistin di dalam pertempuran saat itu. Postur tubuhnya sangat tinggi dan sangat besar, ya. Dan di situ juga kita melihat bagaimana Goliat sangat dipuji oleh bangsa Filistin. Dan tidak hanya itu, Goliat juga merupakan sosok pribadi yang ditakuti oleh bangsa Israel, termasuk Saul sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat itu terjadi sebuah pertempuran antara bangsa Filistin dan bangsa Israel, yang tentunya tadi masing-masing di bawah kepemimpinan baik itu Goliat
yang memimpin bangsa Filistin maupun juga Saul yang memimpin bangsa Israel. Nah, ketika Goliat maju, tadi dikatakan bahwa ini merupakan satu ketakutan bagi bangsa Israel termasuk Saul. Mereka tidak mampu, tidak kuat dan gentar menghadapi Goliat. Bukan hanya dengan tubuh atau besarnya postur yang dimiliki. Dia juga mengenakan perlengkapan, peralatan senjata yang cukup lengkap, dan ini membuat mereka sangat gentar. Di tengah-tengah pertempuran pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ dikatakan bahwa ada sosok anak muda yang bernama Daud. Daud kita tahu adalah anak daripada Isai. Daud ini tidak punya peran di dalam barisan bangsa Israel. Saat itu dia diperintahkan oleh ayahnya Isai untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya yang juga masuk sebagai tentara Israel. Ketika dia ada di sana, dia melihat, dia mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Goliat. Di situ dia mendengar bagaimana Goliat menghina, bagaimana Goliat mengejek bangsa Israel yang adalah barisan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ketika Daud melihat hal itu, mendengarkan hal itu, dan kemudian dia mengajukan diri menghadap kepada Saul untuk supaya dia diberikan kesempatan menghadap Goliat, walaupun Saul juga menghina, mengejek, dan menyepelekan dia karena dia masih muda, namun Saul tetap memberikan kesempatan kepadanya. Akhirnya Daud ada di tengah-tengah pertempuran itu dan dia menantang Goliat. Namun apa yang terjadi ketika Goliat dan Daud berhadap-hadapan? Goliat mengejek Daud. Dia mengatakan tadi di dalam ayat yang kita sudah baca 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Itu yang dia sampaikan. Jadi Goliat menghina, meremehkan Daud. Bukan hanya Daud itu kecil atau muda, tetapi Daud sendiri tidak punya pengalaman dalam berperang. Dia tidak punya perlengkapan senjata untuk menghadapi Goliat. Sehingga Goliat merasa, anjingkah aku ketika aku diperhadapkan dengan orang seperti ini. Yang dimaksudkan adalah Daud. Walaupun demikian, mendengar ejekan, mendengar hinaan dan juga mendengar kata-kata sepele yang dilontarkan oleh Goliat, itu tidak membuat Daud patah semangat. Itu tidak membuat Daud akhirnya undur diri untuk meninggalkan medan pertempuran. Daud tetap maju dan dengan penuh keyakinan dia berkata kepada bangsa Filistin dan juga Goliat itu sendiri. Ayat 5 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dia maju, memang tidak menggunakan perlengkapan senjata yang ada, tetapi dia mempunyai senjata yang tidak dimiliki oleh bangsa Filistin sendiri. Bahkan juga bangsa Israel, walaupun mereka adalah umat pilihan. Apa yang dimiliki oleh Daud? Yang dimiliki oleh Daud adalah imannya yang sungguh sangat besar kepada Tuhan. Dia memiliki satu keyakinan, kepastian, kepercayaan yang mendalam bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pelindungnya. Tuhanlah yang akan maju berperang bersama dengan dia untuk menghadapi bangsa Filistin. Dalam hal ini adalah Goliat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh luar biasa ketika kita melihat akhirnya dalam pertempuran itu bangsa Israel menang. Itu pun diawali dengan kemenangan Daud, yang dimana Allah berperang memberikan kemenangan kepada Daud dan juga kepada bangsa Israel. Dan kita melihat Goliat akhirnya terbunuh, kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya itu dibawa di hadapan Saul, dan orang-orang Filistin dibunuh juga oleh orang-orang Israel sampai mereka habis. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, kita melihat ini pertarungan yang luar biasa. Pertarungan yang di dalamnya Allah dihadirkan oleh orang yang percaya kepadanya. Kita belajar bersama Bapak, Ibu, dan Saudara. Terkadang di dalam kehidupan kita juga dalam menghadapi
setiap tantangan masalah di dalam pekerjaan kita, berhadapan dengan orang-orang sekitar kita, tidak sedikit dari kita juga mendengar ada ejekan, ada hinaan, ada cemooh ketika mereka melihat bahwa kita masih muda, kita belum apa-apa, belum banyak pengalaman yang kita miliki. Ya, mereka sudah menganggap bahwa mereka sudah banyak asam garam, artinya mereka sudah banyak pengalaman di dalam perjalanan hidup mereka. Tidak sedikit ketika kita adalah pekerjaan, ada orang yang mencingkar mata kepada kita, menganggap kita sama sepele. Apa dia mampu mengerjakan tugas seperti itu? Belum lagi juga di dalam pelayanan, dalam kehidupan gereja dan persekutuan kita. Tidak sedikit juga orang menyepelekan kita ketika kita baru menjadi seorang pelayan. Apa kita baru menjadi seorang pendeta, menjadi baru sebagai seorang diaken, penatua, atau juga pengurus pelayanan di anak-anak sampai di orang tua itu sendiri. Ketika kita baru ada di dalamnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit juga kita mendengar orang-orang menyepelekan kita. Oh, dia kan tidak punya banyak pengalaman, dia belum tahu apa-apa. Kok bisa ya dia bisa untuk ada di dalam pelayanan seperti itu? Kok bisa ya dia bekerja di tengah-tengah perusahaan kantor? Atau kok bisa dia melakukan pekerjaan seperti itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat bersama-sama ketika ada orang yang memang sungguh mengabdikan dirinya di dalam kehidupan pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, kita melihat bahwa ada juga Tuhan di sekeliling hidupnya. Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih, Tuhan yang menempatkan orang-orang itu, Tuhanlah yang menempatkan kita. Oleh karena itu, yang pertama yang kita lihat, jangan takut, jangan gentar. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dalam melakukan satu kegiatan, melakukan satu pekerjaan, bahkan kita di tengah-tengah rumah tangga kita melihat bahwa Allah yang menuntun kita, Allah lah yang membantu kita untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah kita. Yang kedua, janganlah kita seperti bangsa Filistin Goliat mengejek, mencemooh orang-orang yang kita menganggap masih muda, yang tidak punya pengalaman apapun juga. Lihat, orang yang sombong akan diruntuhkan, akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi kepada bangsa Filistin dan Goliat yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel itu terjadi. Mereka habis di hadapan Tuhan. Jadi mari bersama-sama dalam kehidupan ini jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita, tetapi teruslah mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Kita melihat di sini, di situ katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu dikatakan, janganlah engkau merasa rendah karena engkau muda, tetapi ingat, tetap jaga pelihara hidup kita dalam perkataan, sikap, dan tingkah laku yang diinginkan Tuhan, sehingga orang juga akan menghormati kita dengan perilaku dan tutur kata kita, dan mereka tidak menyepelekan kita. Selamat melakukan aktivitas hari ini, terus ada berdoa di hadapan Tuhan dan terus minta pertolongannya, dan percayalah kita akan berhasil dalam setiap masalah, tantangan, dan pekerjaan kita akan selesai dengan baik. Tuhan berkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tetap bimbing dan kuasai kami Tuhan untuk tetap yakin, percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami, aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus bersama dengan kami. Tapi ajari kami Tuhan untuk tidak sombong, tidak angkuh, tetapi tetap hidup di dalam kasih, kesetiaan, ketaatan, dan rendah hati Tuhan. Karena ketika itu kami lakukan, maka Tuhan juga akan melakukan perbuatan ajaib menolong dalam kehidupan, aktivitas, dan pekerjaan pelayanan kami. Berkati hari ini yang kami mulai bekerja Tuhan, dan kebersamaan kami di tengah keluarga, di tengah pelayanan, dan juga dalam pekerjaan kami di dalam kehidupan masyarakat. Bimbing dan kuasai kami supaya hidup kami tidak bercela di hadapan-Mu. Kami boleh hidup dan bekerja hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah masyarakat kami, bangsa kami, dan seluruh aktivitas kami. Bahkan persiapan kami untuk ibadah hari Minggu besok ya Tuhan. Dalam persiapan perjamuan kudus Tuhan, hari pekabaran Injil Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia yang ada. Tuhan tolong persiapkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya Tuhan, untuk menikmati perjamuan kudus dengan makan roti minum anggur di dalam mengingat
rayakan kemenangan yang Tuhan berikan dengan kematian dan kebangkitan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, yang menghapus segala dosa dan kesalahan kami semuanya Tuhan. Dan biar kami percaya bahwa bukan hanya saat yang lalu, tetapi saat ini dan saat masa mendatang Tuhan, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara disilakan berdiri, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudara dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.